Hai semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Yaps, betul banget, tapi sebelum itu perkenalkan dulu dong. Aku, Kalista Fasyanti. Aku, Dafa Taftazani. Aku, Uswatudini Fatimah. Aku, Arif Wicaksono. Kita berempat di sini akan menemani kalian untuk mengenal lebih dekat tentang teks berita. Yang pertama, kita tidak hanya mengenal definisinya saja, tetapi kita juga akan mengenal isi dan juga struktur dengan gaya yang asik dan juga menarik. Jadi, bagi kamu yang masih susah bedain teks berita dan teks lainnya, ataupun bingung mengapa teks berita itu dikatakan faktual, stay tune ya. Langsung aja kita mulai di definisi teks berita. Teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita, terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, teks berita disajikan berurutan dari yang terpenting, lalu berlanjut ke bagian yang nilai pentingnya semakin berkurang. Menurut Sumadiria pada tahun 2008, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet. Oleh karena itu, perlu diperhatikan untuk membuat susunan teks berita yang selaras dengan nalar agar mudah dicerna pembaca. Yang selanjutnya adalah struktur teks berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik seperti yang ada di gambar, yang terdiri atas 3 bagian utama, yakni kepala berita, leher berita, dan tubuh berita. Bila diperlukan uraian lebih panjang, namun kurang penting, akan ditambahkan bagian kaki berita. Teman-teman, teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan unsur adik simbah. Kalian tentunya udah tahu kan, apa sih itu adik simbah? Ya, betul. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan penyunting tulisan atau editor saat melakukan penyuntingan karena terjadi keterbatasan ruang pada halaman media. Dengan adanya struktur yang sudah standar, penyunting tak akan ragu memotong bagian paragraf terbawah. Kemudian yang selanjutnya adalah leher berita. Leher berita merupakan kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami isi berita. Leher berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita. Teman-teman, pada tubuh berita menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya. Ayo, dari bagian sebelumnya apa? Ya, kepala berita dan leher berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Setelah memahami struktur piramida terbalik dalam penulisan berita, kini saatnya menerapkan prinsip penyampaian informasi yang terstruktur dan menarik dalam bentuk lain, yaitu vlog. Berikut adalah langkah-langkah membuat vlog berita yang informatif dan juga kreatif. Langkah yang pertama adalah merencanakan ide konten. Teman-teman, lakukan curah gagasan atau brainstorming ya. Lalu, buatlah perincian isi teks dan gambar yang diperlukan agar video yang dibuat lebih menarik dan inspiratif dari alur maupun kreativitas penyuntingan. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan peralatan. Tidak banyak dibutuhkan peralatan untuk membuat sebuah vlog. Pada zaman yang sudah serba maju ini, kita bisa membuat vlog hanya dengan ponsel. Namun, kamera ponsel tersebut
haruslah berkualitas cukup baik. Agar kualitas video semakin bagus, sebaiknya gunakan beberapa alat tambahan seperti tripod, stabilizer, dan juga mikrofon. Langkah yang ketiga adalah melakukan pengambilan gambar, penyuntingan, dan mengunggah video. Pada saat pengambilan gambar, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ya, mulai dari memperhatikan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan sinematografi dasar lain. Nah teman-teman, hal-hal ini membuat video akan lebih elegan dan lebih menarik. Nah pada saat penyuntingan, gunakan berbagai perangkat lunak atau software yang mudah digunakan tentunya, baik dari aplikasi Windows maupun MSC. Kemudian, sebelum mengunggah video ke akun YouTube, siap-siap untuk melengkapi judul, deskripsi video, dan gambar simbol video atau thumbnail yang menarik perhatian. Pemberian tanda pagar tertentu juga akan sangat-sangat membantu para calon penonton menemukan video yang diunggah. Langkah yang keempat adalah mempromosikan video. Mempromosikan karya video yang telah dibuat juga tak kalah penting. Sebarkan informasi tautan video yang telah diunggah lewat akun media sosial yang dimiliki, agar video tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih ya teman-teman telah menyimak penjelasan mulai dari definisi, struktur berita, hingga langkah-langkah membuat vlog. Jangan lupa untuk like dan komen ya.